Halo, balik lagi di channel YouTube kita Vainglory Days. Kali ini kita akan ngebahas tentang 7 kerajaan bisnis Indonesia yang akan segera bangkrut. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini. Menjamin keberlangsungan sebuah bisnis ternyata tidaklah mudah. Bahkan bagi perusahaan raksasa sekalipun yang menjadi penguasa dan pemain nomor satu di bidangnya. Perubahan zaman yang cepat membawa dampak yang besar terhadap persaingan bisnis. Zaman dulu, yang dianggap kompetitor adalah mereka yang memiliki usaha sama dan mengincar market yang sama. Namun berbeda dengan sekarang, semua pihak bisa menjadi musuh yang siap menghadang bisnis yang kita miliki. Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu penyebab masyarakat sudah malas belanja secara konvensional. Mereka lebih memilih belanja lewat online karena lebih mudah dan nyaman. Kali ini, kami dari Vainglory Days akan membahas tentang 7 kerajaan bisnis Indonesia yang akan segera bangkrut. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai habis. 1. Supermarket. 7-Eleven yang merupakan salah satu pionir konsep supermarket dan coffee shop sempat merajai ibu kota Indonesia. Wajar saja, banyak pihak mengaku kaget saat mengetahui 7-Eleven bangkrut dan terpaksa menutup seluruh gerainya di Indonesia. Bisa dibilang, persaingan bisnis di market serupa memang saat ini sangat ketat. Apalagi sejak ekspansi franchise minimarket Indonesia meniru konsep yang sama. Belum lagi gebrakan Amazon dengan Amazon Go yang bisa jadi akan masuk ke pasar Indonesia. Amazon Go sendiri adalah supermarket yang terintegrasi dengan aplikasi smartphone dan mengusung konsep tanpa antri tanpa bayar di kasir. Jika Amazon Go ini jadi masuk ke Indonesia, maka tentu saja akan menjadi saingan berat untuk brand yang sudah lama berbisnis di tanah air, seperti Hypermart dan Carrefour. 2. Retail elektronik. Pasar Glodok dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan elektronik terbesar di Indonesia. Sayangnya, nasib apes sedang menggelayuti Glodok yang semakin sepi sejak 2-3 tahun belakangan ini. Hal ini terjadi lantaran pembeli sudah terlanjur menikmati mudahnya berbelanja elektronik secara online. Entah itu laptop, TV, atau lemari es, semua lebih mudah dan bisa lebih murah untuk dibelanjakan via online. 3. Pasar handphone. Roxy Square memiliki nasib yang nyaris serupa dengan pasar Glodok. Padahal, tempat ini dulu dikenal sebagai salah satu pasar handphone terbesar di Indonesia. Untuk yang berdomisili di Jakarta, tentu Anda bisa merasakan bedanya Roxy Square dulu dan sekarang. Jika dulu masyarakat Jakarta ingin membeli smartphone, pasti yang langsung teringat adalah Roxy. Namun sekarang masyarakat lebih nyaman belanja melalui marketplace atau belanja online. 4. Industri transportasi. Pernahkah Anda mengandalkan jasa Gojek, Uber, atau Grab untuk pergi ke kantor atau ke tujuan manapun? Jikapun belum, saya yakin Anda sangat familiar dengan brand transportasi online terpopuler di Indonesia saat ini. Yang unik, meskipun perusahaan ini nyaris tidak mempunyai aset transportasi layaknya bisnis transportasi lainnya, perusahaan ini memiliki omset penghasilan yang cukup fantastis. Model bisnis ini memang sempat mendapatkan pertentangan dari transportasi offline, tapi lagi-lagi 5. Perhotelan. Pernah dengar tentang Airbnb, Red Door, atau Airy Room? Model bisnis dari perusahaan ini akan memungkinkan pemilik rumah, villa, apartemen, dan bahkan kamar kos agar dapat menyewakan properti miliknya kepada orang lain dengan lebih mudah. Airbnb mungkin belum begitu populer di Indonesia, tapi secara perlahan akan membuat industri perhotelan bekerja lebih keras untuk bertahan agar tingkat okupansi mereka tetap di angka menguntungkan. 6. Koran dan majalah. Masih ingat kapan terakhir kali Anda membaca koran atau majalah? Memang sangat disayangkan karena kini semakin banyak industri media cetak yang terpaksa menutup bisnisnya karena tingginya biaya cetak koran serta semakin sepinya pembeli karena tidak mampu bersaing dengan media informasi online. Selain itu, beberapa bisnis media cetak juga mentransformasikan diri mereka menjadi media online. 7. Pasar tekstil. Sejak berdiri tahun 1735, Pasar Tanah Abang telah menjadi salah satu pusat penjualan tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Namun, dibandingkan dengan tahun lalu, pasar ini mengalami penurunan penjualan hingga lebih dari 50%. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah menurunnya daya beli masyarakat, dan yang kedua karena mereka harus bersaing dengan e-commerce atau toko online yang semakin membuat masyarakat ketagihan. Berikut 7 kerajaan bisnis Indonesia yang akan segera bangkrut. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.